Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Kurnia Yulianti dengan NIM 6300102000100 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3C. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi mekanisme pasar dalam Islam. Nah, tentunya teman-teman udah tahu apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan aktivitas transaksi atau berdagang barang dengan jasa. Nah, Islam sendiri sangat mendukung aktivitas perdagangan ini. Dalam penerapannya, Islam juga memberikan pencerahan berupa adanya aturan atau rambu-rambu yang harus dijalankan oleh umat Islam. Kemudian ada mekanisme pasar dalam sistem ekonomi konvensional, ada 3. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas, di mana dalam pasar bebas ini, sistem ekonomi yang dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang paling efisien demi kemakmuran rakyat dan perekonomian yang sangat tidak perlu adanya pemerintah. Jadi dalam perekonomian pasar bebas di sini tidak adanya campur tangan dari pemerintah. Kemudian sistem perekonomian komunis, di mana dalam sistem perekonomian komunis di sini, sistem perekonomian perencanaan pusat atau peran pemerintah sangat dominan. Sebagian besar kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah, sehingga pemerintah memegang peran penting dalam perekonomian ini. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana sistem ekonomi tidak ada yang secara mutlak tidak ada campur tangan pemerintah. Dalam mekanisme pasar bebas, peran pasar memang sangat dominan. Tetapi secara langsung maupun tidak langsung, tentu saja ada campur tangan dari pemerintah. Kemudian mekanisme pasar dalam Islam. Dalam pasar Islam, pada dasarnya yang diutamakan adalah kebebasan. Jadi masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Akan tetapi kebebasan di sini dibatasi oleh aturan-aturan ya. Aturan-aturan diantaranya tidak merugikan pihak lain dan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam kegiatan ekonomi. Kemudian mekanisme pasar dalam Islam. Mekanisme pasar dalam Islam sudah menjadi perhatian para ulama klasik. Nah, salah satunya menurut Abu Yusuf, tidak ada batasan tentang ketentuan mahal dan murahnya suatu harga pasar. Murah dan mahalnya harga pasar merupakan ketentuan Allah. Harga yang ditentukan oleh permintaan atau supply dan penawaran atau demand. Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar dalam Islam adalah pasar bebas. Harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang. Harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang berbentuk karena faktor kompleks. Nah, faktor kompleks di sini contohnya itu ada unsur kerelaan antara keduanya, yaitu penjual dengan pembeli. Kemudian selanjutnya dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Namun negara berwenang untuk pengawasan terhadap mekanisme pasar, mencegah dan menindaklanjuti perilaku kecurangan dan spekulasi. Dan mekanisme pasar Islam ini merupakan mekanisme pasar yang mengutamakan kemaslahatan bersama dengan mengutamakan keadilan dan tidak merugikan satu pihak dan pihak lainnya. Kemudian ada ciri-ciri mekanisme pasar Islam, ada 4 ya. Yang pertama, kebebasan orang untuk keluar masuk pasar. Yang kedua, dilenyapkannya monopolistik dan dihapuskannya kolusi di antara penjual dan pembeli. Nah, pasar monopolistik itu merupakan pasar yang hanya dikuasai oleh satu orang saja yang memiliki banyak kekuasaan di situ. Seperti contohnya adalah Pertamina, PLTA, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga, kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Kemudian yang keempat, terhindar dari penyimpangan kebebasan ekonomi. Seperti contohnya adalah kecurangan dalam penakaran atau kecurangan dalam pertimbangan, begitu ya. Menimbang. Dan adanya standarisasi produk agar tidak ada penipuan produk
begitu. Kemudian harga dan pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam. Salah satu faktor penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar. Kesehatan pasar tersebut sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan keseimbangan harga. Harga yang seimbang adalah harga yang diciptakan oleh permintaan dan penawaran yang sehat. Akan tetapi, permintaan dan penawaran yang dilakukan tidak sehat, maka pada akhirnya akan mengganggu kesehatan masyarakat. Dalam teori ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Harga terjadi apabila ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan tersebut ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang dan jasa yang diperlukan. Jadi, dalam pasar, keseimbangan pasar itu akan terwujud apabila adanya kerelaan antara keduanya dan tidak ada riba. Begitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.